Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja beserta puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, diberikan keselamatan dan diberikan keimanan dan selalu diberikan kesehatan lahir wal batin untuk selalu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para saudaraku pemirsa channel terindah sekalian, dimanapun kita semua berada, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidup kita yang bahagia, atas hidup kita yang penuh nikmat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya, dan semoga dengan itu semua ketakwaan kita, keimanan kita semakin meningkat dari waktu ke waktu, insya Allah. Dan salawat beserta salam marilah kita senantiasa untuk sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqouli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena kita meyakini bahwa berkat bimbingannya, berkat tuntunannya, berkat ajarannya lah kita berhasil menikmati suatu kehidupan yang saat ini penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan alhamdulillah Indonesia masih dengan kehidupan yang penuh dengan demokratis. Sehingga penyampaian pendapat, mengungkapkan unek-unek hati, menyampaikan ilmu pengetahuan melalui media sosial masih diberikan keleluasaan yang bertanggung jawab. Alhamdulillah. Para sahabatku channel terindah, pada video kali ini saya akan melantunkan dua buah ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-An'am ayat 162 dan 163, bertema tentang keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seperti biasa para sahabatku terindah sekalian dimanapun semua berada, sebelum saya melanjutkan kepada video kali ini, jangan lupa untuk selalu nonton video ini dari awal hingga selesai, agar apa yang kita inginkan, agar apa yang kita pahami nanti bisa lengkap dari awal sampai akhir. Jangan di skip, dan jangan lupa untuk selalu meninggalkan like, komen, share kepada kawan-kawan kita semua dimanapun kawan kita berada, dimanapun kita bergabung dalam grup-grup WhatsApp kita, Instagram kita, dan grup-grup media sosial lainnya. Dan jangan lupa pula untuk subscribe di channel terindah ini, karena itu semua yang kita lakukan insya Allah akan menjadi amal jariah bagi kita semua dan bagi Anda semua yang menyebarkannya, karena insya Allah di dalamnya berisi tentang tausiah atau menyampaikan ilmu-ilmu agama yang kita sebarkan kepada kawan-kawan kita. Dan insya Allah semua yang men-share video ini, semua yang menonton video ini akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil kiamat nanti, akan berkumpul bersama para nabi, akan berkumpul bersama kepada umat-umat Islam lainnya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Surat Al-An'am ayat 162 dan 163. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sadaqallahul azim. Dari Al-Quran Al-An'am ayat 162 ini yang artinya seperti ini. Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam. Dalam bahasa Inggrisnya, say, O Muhammad, verily my salat or prayer, my sacrifice, my living and my dying are for Allah, the Lord of the Alamin, of mankind, jinns and all that exists. Itu arti daripada Al-An'am ayat 162. Nanti kita bahas ulasannya. Ayat 163 artinya, tidak ada sekutu baginya dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri sebagai muslim. He has no partner, and of this I have been commanded, and I'm the first of the Muslims. Oke, para sahabat terindah sekalian, mari kita coba membahas daripada keikhlasan di sini, bahwa setiap umat Islam yang melaksanakan sholat, baik itu sholat sunat, terlebih lagi sholat 5 waktu yang sholat wajib, itu merupakan suatu pengakuan bahwa sholat itu dilakukan hanya oleh manusia demi mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi mungkin kita pernah juga mendengar atau pernah juga menyaksikan secara langsung ataupun tidak langsung bahwa dalam beribadah pun ternyata ada manusia-manusia yang berkesan flexing. Jadi flexing dalam beribadah ternyata ada kita dapati, ada kita dengar dari siapapun orang-orang di sekitar kita, bahwa flexing itu merupakan suatu kegiatan pamer. Kalau para The Crazy Rich Indonesia, akhir-akhir ini kita menyaksikan di berbagai media sosial maupun media-media mainstream lainnya yang menyatakan bahwa para generasi muda ini senang untuk flexing, memamerkan kekayaan yang mereka dapat secara instan, yang mereka dapat secara usaha yang begitu keras. Akan tetapi dengan uangnya yang triliunan, mereka flexing, memamerkannya di media-media sosial untuk memamerkan kekayaannya. Akan tetapi ternyata para sahabat terindah sekalian, kita pun sering atau mendengar atau mendapat cerita dari kawan-kawan kita bahwa ada umat kita, umat Islam yang beribadah pun flexing. Coba, di mana flexingnya orang Islam beribadah itu? Mereka pamer ibadah mereka kepada manusia-manusia lainnya. Coba kita lihat media-media sosial kita, mulailah dengan Facebook kita, kemudian Instagram kita, kemudian WhatsApp kita, dan berbagai media sosial lainnya. Tak jarang para sahabat kita di seberang sana memamerkan, oke guys, saya baru sholat zuhur berjamaah di masjid ini, atau yang lainnya. Oke para sahabat semua, saya baru selesai sholat subuh di masjid ini, di kelurahan ini, di kota ini. Kemudian yang lainnya ada lagi yang mengatakan, oke guys, saat ini kami berada di Madinah dalam rangka melaksanakan umrah. Dan itu semua ibadah. Dan mereka flexing, memamerkannya di media-media sosial. Apakah itu ikhlas? Wallahu a'lam bishawab.
Kemudian ada juga flexing, kan tetapi flexingnya tersamarkan dalam perkataannya. Coba seandainya, atau mungkin kita pernah mendengar daripada sahabat-sahabat kita yang menyatakan, "Oke sahabat, alhamdulillah tak terasa 3 tahun terakhir ini berturut-turut sholat tahajud saya tidak pernah putus, alhamdulillah. Dan juga puasa Senin Kamis saya tidak pernah putus, alhamdulillah." Coba ketika sahabat kita itu menyampaikan kepada kita tentang sholat tahajudnya yang tidak pernah putus selama 3 tahun berturut-turut atau 4 tahun berturut-turut, diceritakan kepada orang lain, bahkan bukan cuma 1-2 orang, bahkan satu kampung, mungkin semua orang tahu bahwa dia sholat tahajudnya tidak pernah putus selama 3 tahun berturut-turut. Dari mana dia tahu? Tentulah si sahabat kita yang takwa tersebut dengan sholat tahajudnya 3 tahun berturut-turut, satu kampung tahu, satu kota tahu bahwa sholat tahajudnya tidak pernah putus. Dan ini merupakan suatu flexing yang dia yakini dapat meningkatkan keimanan dia sendiri, meskipun dengan cara dia menceritakan kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Tetapi kita berhusnuzon bahwa dia menyampaikan bahwa sholat tahajudnya tidak pernah putus selama 3 tahun berturut-turut, bahwa puasa Senin Kamisnya tidak pernah putus secara lebih daripada 3 tahun secara berturut-turut. Dia hanya memotivasi kawan dia yang mungkin saja belum melakukan sholat tersebut tahajud yang 3 tahun berturut-turut, yang puasa Senin Kamis 3 tahun berturut-turut tidak pernah putus. Dia meningkatkan terus ibadahnya dengan cara flexing, menceritakannya kepada kawan-kawan dia yang mungkin tak terasa. Dia ceritakan satu-satu, akhirnya satu kampung tahu, akhirnya satu kota tahu bahwa dia sholatnya, khusus sholat tahajud yang sebenarnya adalah privasi antara si hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu, akan tetapi satu kota tahu. Bukan karena satu kota itu melihat dia sholat, tapi dianya yang menceritakan sendiri kemana-mana. Subhanallah. Ini suatu motivasi dan juga flexing dalam sebuah gaya hidup umat Islam. Dan ini saya kira tidak semua manusia umat Islam yang melakukan seperti ini, tetapi ini hak mereka untuk meyakini bahwa apa yang dilakukan itu adalah benar, dan mungkin keyakinan dia akan semakin tinggi ketika dia menceritakan ini kepada semua orang. Wallahu a'lam bishawab. Itu flexing yang lainnya dalam ibadah. Mungkin kita bisa lihat sekelompok orang memberikan sedekah ke masjid, lalu foto sana foto sini, kemudian publis di media sosial, mulai dari Facebook, kemudian Instagram, kemudian YouTube dan lain sebagainya. Dan juga secara berpikiran positif, mungkin dia memotivasi kawan-kawan yang lain yang belum bisa melakukan hal tersebut. Kan tetapi mungkin kita juga dari sisi lain bisa menyatakan bahwa inilah kawan-kawan kita tersebut melakukan ibadah, ternyata mereka juga flexing ibadah agar mereka bisa dilihat orang bahwa mereka telah memberikan sedekah kepada orang-orang lain yang memang sebenarnya sangat membutuhkan. Akan tetapi dengan menyatakan ini, menyebarkan ini di media sosial, ini mungkin juga salah satu bentuk flexing yang dilakukan dalam ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang 163 surat Al-An'am ayat 163, tidak ada sekutu baginya dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Ini merupakan ayat yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikannya kepada Muhammad Rasulullah SAW, bahwa Allah menginginkan umat manusia Islam khususnya untuk tidak menyekutukannya dengan Tuhan-Tuhan lain. Dan sebagai contohnya bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang pertama Muslim, karena beliaulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan Islam di muka bumi ini.
Jadi melalui surat Al-An'am ayat 163 ini kita diharapkan atau mungkin sedikit dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menduakannya, untuk tidak syirik kepadanya. Akan tetapi bagaimana ketika kita beribadah yang seharusnya juga ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita pamer ke media sosial, foto-foto kita di media sosial, kemudian kesaksian-kesaksian kepada kesaksian dari para orang-orang yang kita bantu agar menyampaikan hal itu ke media massa kemudian dipublis. Apakah itu juga termasuk salah satu ibadah yang menyekutukan daripada Allah Subhanahu wa taala? Kan seharusnya ketika kita beribadah yang tahu itu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Dan akan tetapi manusia modern saat ini mempunyai penterjemahan yang berbeda. Ketika dia melakukan sesuatu, mereka merasa penting untuk menyampaikannya di media sosial agar orang lain tahu. Wallahu a'lam bishawab. Apakah tujuannya untuk flexing atau pamer-pamer ibadah atau pamer-pamer pahala kepada manusia-manusia lain, atau memang benar-benar lillahi ta'ala. Subhanallah, kita tidak mengetahui bagaimana pastinya apakah orang yang flexing itu yang diterima Allah Subhanahu wa taala, apakah yang diam-diam itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia tak punya hak untuk menghakimi bahwa ini yang diterima Allah, itu yang ditolak Allah. Karena setiap ibadah, setiap dosa yang dilakukan hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang akan menentukannya, dan juga tentu dirasakan oleh si manusia yang melakukan itu sendiri. Dan ketika kita merasa berbuat sesuatu kebaikan, ketika merasa kita mempunyai pahala, dan kita tidak perlu memamerkannya bahwa kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita belum tahu apakah yang kita lakukan itu mendapat pahala apakah tidak. Karena Tuhan toh tidak sekonyong-konyong datang mengatakan kepada kamu dapat pahala dari saya. Nauzubillah. Kalau kita merasakan seperti itu, ini merupakan suatu yang perlu diragukan. Karena apa yang kita perbuat kebaikan itu, pertama untuk memuaskan hati kita bahwa kita telah berbuat baik. Kedua, untuk membantu orang yang kita bantu tersebut karena kita yakin orang tersebut membutuhkan pertolongan. Ketiga, kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti di yaumil qiyamah yang insyaallah akan menjadi pahala beneran. Dan saat ini ketika kita melakukan itu, kita tidak perlu pamer bahwa saya telah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pahala itu abstrak, pahala itu merupakan keyakinan yang semuanya nanti akan diwujudkan ketika kita sudah mentransformasikan diri kita ke alam akhirat nanti di yaumil qiyamah, dan akan ditimbang di mana yang paling banyak, apakah dosa kita, apakah pahala kita, bahkan apakah flexing ibadah kita itu yang justru diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia-manusia Islam lainnya terpengaruh oleh flexing yang Anda lakukan di media sosial tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah para sahabat tentang ikhlas pada hari ini. Ikhlas kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan apapun yang kita lakukan dan ibadah apapun yang kita lakukan, tawakal Allah. Dan kita tidak bisa mengejar bahwa kita berpahala, dan kita tidak bisa juga menghakimi orang lain berdosa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.